Jaringan kereta api di Amerika pada zaman dahulu menjadi penopang transportasi dan ekonomi bagi masyarakat Amerika. Namun beberapa tahun terakhir ini, jaringan kereta api sudah dianggap ketinggalan dan belum ada perbaikan. Modal kereta dianggap lama dan mahal. Untuk itu, pihak perusahaan akan melakukan revitalisasi jalur dan perbaikan agar dapat menjadi idaman warga Amerika dalam berpergian. Berikut laporan dari tim VOA. Selama tahun fiskal 2023, sekitar 28 juta warga Amerika Serikat melakukan perjalanan menggunakan layanan perusahaan kereta api Amtrak, melebihi angka pra-pandemi. Yeah, it's super easy, very convenient. It's faster than the bus because there's obviously no traffic, and I enjoy taking train. It's relaxing. Tapi layanan kereta saat ini oleh penggunanya banyak dianggap kuno, lambat, dan juga mahal. Baltimore's 40 minutes from here. Amtrak used to be like 9 or 12. Now it's quadruple that, and it makes no absolute sense. Jaringan rel kereta penumpang juga terpusat di bagian timur laut Amerika Serikat, seperti New York dan Washington DC. A daily journey here in the Northeast Corridor would be a relatively painless experience. It would be slower than it should be. That's going to get better soon. But you know, it's 2 hours and 50 minutes from here in Washington D.C. to New York City, for example. It's quiet, it's clean, it's a decent enough ride. If you were to try to go to, say, Los Angeles from here, that is a solid 2 days, 2.5 days journey. You'll have to change trains in Chicago. Pemain lain mulai mengisi kevakuman layanan, termasuk Brightline yang melayani transportasi antar kota di Florida dan baru memulai pembangunan layanan kereta cepat dari Las Vegas ke Los Angeles di bagian barat AS. Kebijakan transportasi di Amerika Serikat selama ini lebih banyak ditujukan pada mobil pribadi dan pengembangan infrastruktur jalan raya serta jalan antar kota dan juga bandara dan perjalanan lewat udara. Kereta tak banyak dibahas dan sebagai salah satu dampaknya, layanan kereta di Amerika Serikat relatif tertinggal dibandingkan negara-negara di Eropa dan juga sejumlah negara Asia termasuk Tiongkok. Presiden Joe Biden dikenal sebagai pendukung kuat kereta dan selama puluhan tahun menjadi senator, ia hampir setiap hari menggunakan Amtrak antara kediamannya di Delaware dengan tempat kerjanya di ibu kota AS. Kini sebagai presiden, ia juga pendukung kuat revitalisasi jalur kereta. This will be truly transformational for U.S. passenger rail. In this one bill, the Bipartisan Infrastructure Law, Amtrak got more funding than it had had in the last 50 years combined. So we've been coasting for a long time. The U.S. had made significant investments in the railroads in the last century, and then we've been coasting on that. And this is an opportunity to really reinvest and modernize with a new era of passenger rail. Amtrak saat ini memiliki layanan kereta cepat bernama Acela, melayani rute antara Boston dengan Washington DC. Sejumlah proyek kereta cepat juga sedang digulirkan antara Dallas dan Houston di Texas, Atlanta ke Charlotte, Chicago ke St. Louis, dan Seattle ke Portland. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.